Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mushadan Sudeka, NIM A 71018001, Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS keamanan jaringan, yaitu kebijakan keamanan dari resiko keamanan perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita langsung masuk ke materi saja. Kebijakan keamanan informasi. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarah keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap. Di sini ada sekitar 5 fase keamanan, yaitu fase pertama, inisiasi proyek, membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Fase kedua, menyusun kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi, melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Fase terakhir itu fase kelima, penyebar luasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Kebijakan keamanan yang terpisah dikembangkan untuk 1. Keamanan sistem informasi, 2. Pengendalian akses sistem, 3. Keamanan personel, dan 4. Keamanan lingkungan fisik, dan kelima, keamanan komunikasi data, keenam, klasifikasi informasi, dan ketujuh, perencanaan kelangsungan usaha, ke-8, akuntabilitas manajemen. Kebijakan terpisah ini memberitahukan kepada karyawan biasanya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini diterapkan, pengendalian dapat diimplementasikan. Kita masuk ke kerahasiaan data. Informasi yang diperbolehkan diakses di cloud harus diidentifikasi dan diklasifikasi secara tepat. Penyedia layanan cloud computing harus membuktikan kepada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Penyedia layanan cloud computing juga harus memiliki sumber daya manusia disertai pengetahuan yang memadai dan keterampilan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran keamanan pada waktu yang tepat. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara berkala untuk memantau penyedia layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur, standar, atau kebijakan layanan. Kita masuk ke kontrol terhadap data. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kepatuhan akan kesepakatan, efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, prosedur, dan standar. Penyedia layanan cloud harus memberikan transparansi operasional, kontrol, dan keamanan pada layanan cloud computing. Masuk ke ketersediaan data dan layanan. Data harus tersedia dan di-backup. Harus disertai skema recovery data yang efektif untuk mencegah kehilangan data, menimpa data yang tidak diinginkan atau rusak. Penyedia layanan cloud harus memiliki backup dan kebijakan replikasi data serta menyimpan bukti auditable yang cukup untuk prosedur restore data, termasuk recovery data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kebijakan keamanan dari resiko
keamanan perusahaan yang bergerak di bidang computing. Mungkin kalau ada salah kata atau pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.